Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dayanti. Saya dari kelas akuntansi reguler 2A. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Kewirausahaan Islami, yaitu materi tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama, pendahuluan. Perbankan adalah kehidupan suatu negara, adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatannya operasional, bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu masyir, gharar, riba, riswah, dan batil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan ialah pendapatan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok. Yang kedua, falsafah pembiayaan. Al-Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara yang pertama, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang ada di surat Luqman ayat 31-34. Dan yang kedua, dengan cara menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan. Hal tersebut ada di dalam surat Quran surat Al-Imran ayat 30-130. Yang kedua, dengan cara menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang terpenting, yaitu aspek syar'i dan yang kedua aspek ekonomi. Yang ketiga, prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan prinsip berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Yang kedua, prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Yang ketiga, prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Yang keempat, jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Dan yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Yang kedua, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu yang pertama yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun lamanya. Yang kelima, analisis kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pemberian kepada debitur. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan. Dan yang terakhir, pengawasan dan penanganan pembiayaan permasalahan. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern.
Faktor intern adalah faktor yang di dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling utama dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat beberapa kali. Yang kedua yaitu faktor eksternal.